Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh pelajar Indonesia dan para cendekiawan dan bangsa. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Citra Nisa Usada. Di sini kita akan sedikit belajar tentang sistem rangka manusia. Apa sih itu sistem rangka manusia? Sistem rangka manusia ialah sistem yang mempunyai peran. Peran apa? Yaitu peran sebagai penyimpanan mineral, tempat pembentukan sel darah merah, tempat pembentukan sel darah putih dan sel-sel darah, tentunya tempat untuk menempelnya otot rangka, sebagai pelindung tubuh yang lunak dari cedera, dan juga sebagai penopang tubuh. Yang terdiri dari apa saja rangka manusia itu? Jadi rangka manusia itu terdiri atas tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang anggota badan atas, dan tulang anggota badan. Setelah mengetahui pengertiannya, apa fungsi dari pengertian tersebut tadi? Jadi, fungsi dari sistem rangka manusia itu banyak sekali ya kawan-kawan. Bayangkan jika kita tidak punya rangka, tentunya kita akan seperti seekor cacing besar yang akan selalu merangkak di permukaan tanah untuk mendekati rangsang. Perkembangan rangka tubuh sejak dari periode pembentukan bumbung saraf dan selanjutnya menjadi vertebrata atau tulang belakang. Rangka mempunyai peranan yang sangat penting bagi tubuh. Berikut fungsi-fungsi dan penjelasannya. Fungsi rangka manusia yang pertama yaitu menopang tubuh. Fungsi utama dari rangka yaitu ialah sebagai penopang tubuh kita sehingga kita mampu berdiri dengan tegak. Bayangkan jika kita tidak mempunyai rangka, maka kita tidak akan bisa berdiri tegak layaknya seperti kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu memberi bentuk tubuh. Jadi rangka itu yang memberi bentuk pada tubuh kita. Kalau kita tidak punya rangka, tentu saja tubuh kita seperti cacing, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, dan tidak mempunyai bentuk. Bergerak mungkin masih bisa, tetapi kita tidak punya rangka. Kita akan bergerak layaknya cacing yang tidak memiliki rangka. Selanjutnya itu menjaga organ-organ vital. Sistem rangka tersusun atas jaringan ikat yang sebagian besar mengalami pengerasan sebab deposisi senyawa kalsium. Hal tersebut menunjang guna rangka sebagai penjaga organ-organ vital seperti otak, saraf, jantung, paru-paru, dan masih banyak lagi organ vital yang lainnya. Selanjutnya yaitu tempat pembentukan sel-sel darah. Di bagian tertentu yang ada di sistem rangka yaitu di sumsum merah atau rongga tulang keras menjadi tempat untuk pembentukan sel darah merah yang tidak mempunyai inti sel dan juga senantiasa akan diregenerasikan setiap 120 hari sekali atau 4 bulan sekali. Selanjutnya yaitu mempunyai fungsi tempat penyimpanan mineral. Di matriks ekstraseluler, jaringan ikat yang menyusun rangka mengandung berbagai macam mineral seperti kalsium, fosfat, dan juga sulfat. Dengan hal ini, rangka sebagai tempat penyimpanan mineral tersebut apabila konsentrasi pada dalam tubuh tinggi, dan juga begitu sebaliknya, rangka sebagai sumber untuk mendapatkan mineral tersebut dengan cara penguraian. Setelah mengetahui pengertian dan juga fungsi-fungsi dari rangka, sudahkah kita mengetahui posisi dan letaknya? Belum kan? Jadi, tulang itu memiliki beberapa pengertian berdasarkan letak dan posisinya. Rangka yang menyusun tubuh manusia terdiri atas bagian rangka sumbu tubuh atau dalam ilmunya disebut axial skeleton, dan bagian rangka anggota gerak pada tubuh disebut appendicular skeleton. Bagian rangka sumbu tubuh terdiri atas beberapa bagian tulang yaitu tulang tengkorak atau skull, tulang dada sternum, dan juga tulang rusuk atau ribs, dan ruas-ruas tulang belakang atau vertebrae. Bagian-bagian ruas-ruas tulang belakang atau intervertebral disc terdiri atas apa saja yaitu 7 ruas tulang leher atau cervical vertebrae, 12 ruas tulang punggung atau thoracic vertebrae, 5 ruas tulang pinggang lumbar vertebrae, dan 4 ruas tulang ekor yang menjadi satu atau sacrum vertebrae. Selanjutnya, tulang berdasarkan bentuknya, yaitu tulang panjang atau tulang pipa atau osa lengan. Tulang pipa mempunyai ukuran panjangnya yang lebih besar dibandingkan pada lebar ataupun tebalnya. Seperti misalnya di tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang lengan atas atau humerus, tulang hasa atau radius, dan tulang pengumpil atau ulna. Tulang pendek atau bossa brevia, tulang ini mempunyai ukuran panjang yang sama persis dengan lebarnya ataupun tebalnya. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti di tulang pendek yang terdiri atas bagian tulang-tulang pada pergelangan tangan dan juga tulang-tulang pada pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang pipih atau ossa plana. Tulang pipih ialah bagian tulang yang punya bentuk yang lebar
lebar tetapi pipih, misalnya pada bagian tulang dahi, tulang ubun-ubun, dan tulang dada. Selanjutnya adik-adik, kita kan udah tahu tuh pengertian rangka manusia apa, fungsinya apa, berdasarkan posisinya bagaimana, dan juga berdasarkan bentuknya bagaimana. Selanjutnya bagaimana sih cara kerja sistem rangka manusia atau sistem rangka kita. Jadi rangka kita itu juga punya sistem kerja loh. Kalau dia nggak punya sistem kerja, maka dia akan diam saja. Dan bayangin kalau rangka kita hanya diam saja, betapa menyedihkan ya, dan mengerikan tentunya. Cara kerja sistem rangka manusia seperti apa? Berikut ini adalah cara kerja sistem rangka manusia. Koordinasi dengan sistem peredaran darah, itulah yang pertama. Pada sistem peredaran darah berfungsi untuk pengangkut darah. Ya, namanya aja udah sistem peredaran darah. Jadi dia mempunyai fungsi untuk apa? Yaitu mengangkut darah atau alat transportasi si darah. Dibantu dengan pembuluh darah ke seluruh bagian tubuh, langsung dari kepala sampai ke jari kaki. Konstituen pertama darah ialah hematochest, yakni sel darah merah dan juga sel darah putih diproduksi langsung oleh sumsum tulang. Sumsum tulang itu terletak di mana? Jadi sumsum tulang itu terletak di poros berongga di tulang ya. Sumsum baru awalnya berwarna merah, jadi sumsum yang baru diproduksi oleh tulang itu warnanya merah. Sedangkan sumsum yang sudah tua atau yang sudah lama itu warnanya kuning. Sumsum tulang bisa memproduksi kurang lebih 2,6 juta hematokites per detiknya. Subhanallah, betapa hebatnya rangka kita ya adik-adik. Jadi rangka kita itu mampu memproduksi 2,6 juta hematokites per detiknya. Apabila sumsum berhenti memproduksi sel-sel darah, tentunya kita tak akan mampu bertahan hidup lama karena sel-sel darah putih mencapai imunitas tubuh terhadap serangan dari berbagai penyakit. Dan materi yang terakhir yaitu koordinasi dengan sistem otot. Kalau tadi sudah berkoordinasi dengan sistem peredaran darah, sekarang rangka kita yaitu berkoordinasi dengan sistem otot. Peran utama sistem kerangka manusia bersama sistem otot itu apa? Yaitu memberikan gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan ataupun gerakan-gerakan yang bisa kita perbuat itu semua sistem rangka utama yang terdiri atas tulang kalsifikasi dan juga massa dapat lebih lembut atau yang dikenal dengan tulang rawan dan juga terhubung ke otot-otot oleh tendon. Demikian untuk penjelasan koordinasi dengan otot. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa disimak di video yang lainnya ya. Nah, kalau masih penasaran dengan video-video yang lainnya, nanti lagi ya. Untuk penjelasan sistem rangka manusia, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang tepat dan kurang jelas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus semangat dalam meningkatkan keilmuan kita dalam bidang apapun, karena ilmu tiada batas ya adik-adik. Sekian dari saya, Citra Nisha Usada. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.